dia berkata, ya banyak Alkitab yang sama justru malah kadang membingungkan, katanya begitu ya. Misalnya tentang kematian Yudas, ada di dalam Matius 27 ayat yang kelima, dikatakan di sana Yudas menggantung diri ya. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dikatakan Yudas jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Nah, lalu dia berkata, jadi saya kaget ya, sebab kemarin saya membaca di Matius itu dikatakan Yudas menggantung diri, tapi setelah dia di hari kemudian membaca di Kisah Para Rasul itu kok Yudas jatuh tertelungkup. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya saudara kita ini, W ya. Bingung dia membaca dua ayat itu, kok seolah terjadi kontradiksi ya. Yang satu mengatakan Yudas gantung diri, tapi sementara itu yang lain mengatakan bahwa Yudas jatuh tertelungkup. Nah, ini yang benar yang mana kira-kira, seperti itu pertanyaannya. Ya, mari kita lihat ya secara lengkap Matius 27 ayat yang kelima. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, ditulis di Matius bahwa Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi menggantung diri. Nah, kemudian kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, kalau kita baca kedua ayat itu sepintas ya memang kayak kontradiksi ya. Yang satu mengatakan Yudas mati gantung diri, yang satu mengatakan Yudas jatuh tertelungkup sampai perutnya terbelah ya, isinya keluar semua begitu ya. Jadi padahal penulis kitab Matius adalah murid Yesus, yakni Matius sendiri ya, Matius pemungut cukai ya. Dan penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas ya, menurut sumber ya. Jadi keduanya adalah murid Yesus, tapi kenapa kok bisa terjadi seperti beda ceritanya seperti itu ya. Ya, oke, begini ya. Saya mau kasih tahu saudara-saudara semuanya. Yang penting ini dulu yang saya mau kasih tahu, supaya saudara itu jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang lain yang intinya mau menggoyahkan iman orang percaya kepada firman Allah. Ya. Saudara tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, ini harus saya tegaskan dulu ini. Kalau tidak nanti justru ini tujuan iblis soalnya untuk meragukan kebenaran ini. Artinya karena iblis itu menghendaki supaya orang itu ragu-ragu ya, bimbang, pokoknya intinya supaya orang itu jangan sampai percaya kepada Alkitab. Nah ya, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, itu inti dari tujuan iblis itu seperti itu. Nah, makanya dengarkan ya apa yang saya katakan ini sebentar ya. Alkitab itu jelas penulisnya adalah Allah sendiri ya, memakai orang-orang pilihannya ya, sekitar 40 orangan lah ya, dari berbagai profesi, dan dalam kurun waktu sekitar 1500 tahun. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu penulisnya berbeda-beda orang ya, dan berbeda waktu. Nah, ini harus diketahui dulu saudara ya. Dari Musa, yaitu penulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Nah, itu beda-beda semua orangnya, dan waktunya juga berbeda. Nah, orang-orang pilihannya itu diilhami oleh Allah sendiri di dalam menulis Alkitab ya, sehingga pasti tidak akan terjadi perbedaan atau kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, karena meskipun penulisnya berbeda orang,
namun ilhamnya berasal dari Allah. Nah, ya, yang satu dan yang sama itu. Nah, ini makanya ini harus dipahami dulu kepada setiap orang, ya, bahwa Alkitab itu seperti itu kejadiannya, ya. Nah, ini bukti ayatnya bahwa Alkitab itu penulisnya diilhami oleh Allah yang sama dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana itu? Ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, perhatikan tuh. Jadi kalau seolah terjadi kontradiksi atau berbeda seperti yang ditanyakan oleh saudara kita W di atas, maka hal itu karena nomor satu, kurang teliti membaca. Nah, ya, jadi karena orang kurang teliti membaca, langsung mereka menyimpulkan kontradiksi. Yang kedua, karena terjemahan yang tidak tepat. Nah, jadi maksudnya di dalam terjemahan dari berbagai bahasa itu kan Alkitab diterjemahkan dari ke dalam berbagai bahasa. Nah, kemungkinan bisa terjadi, ya, pemilihan kata yang kurang pas itu menyebabkan orang jadi bingung, ya. Kemudian yang ketiga, karena penafsiran atau pemahaman yang salah. Dan yang keempat, saya tulis dan lain-lain. Maksudnya ya ada banyak kemungkinan, ya, bisa menyimpulkan Alkitab itu kontradiksi karena seperti itu orang itu, ya, kurang teliti, mungkin terjemahan yang tidak tepat, mungkin penafsiran atau pemahaman yang salah dan sebagainya, ya itu. Nah, kemudian B ini berkata, lah terus pertanyaan saya di atas tentang kisah kematian Yudas itu yang benar yang mana, Pak? Yang seperti Matius katakan gantung diri, atau yang seperti kisah para rasul katakan yaitu jatuh tertelungkup? Nah, lalu yang benar Yudas membuang uang upahannya ke dalam bait Allah, atau Yudas membeli sebidang tanah dengan uang itu? Nah, itu seperti itu, ya, saudara W ini, ya. Karena Matius menulis Yudas melempar uang perak atau hasil upah kejahatannya itu ke dalam bait suci, lalu pergi menggantung diri. Sementara kisah para rasul menulis Yudas membeli sebidang tanah dari uang upah kejahatannya, lalu Yudas jatuh tertelungkup hingga isi perutnya tertumpah keluar. Nah, jadi yang benar yang mana itu, Pak? Itu pertanyaan dari saudara kita W, ya. Nah, saya jawab, oke. Seperti yang sudah saya katakan di atas, bahwa Alkitab atau firman Allah itu tidak ada yang kontradiksi atau terjadi perbedaan, ya. Kenapa? Karena penulisnya hanya satu, yakni Allah sendiri. Meskipun dalam penulisan Alkitab Allah memakai orang-orang pilihannya yang berbeda-beda, ya, dan dalam waktu juga dan tempat yang berbeda pula, ya. Nah, sekarang mari kita teliti masalah ini, ya, karena kenapa seolah terjadi kontradiksi antara Matius 27 ayat yang kelima dengan kisah Rasul pasal 1 ayat 18. Pertama, Matius menulis bahwa Yudas melempar uang perak dari hasil kejahatannya atau pengkhianatannya terhadap Tuhan Yesus ke dalam bait Allah, ya. Itu dibaca di Matius 27 ayat 5 seperti itu. Kronologinya kan Yudas sebelum mengkhianati Yesus itu ia meminta upah kepada imam-imam kepala dulu, saudara, ya. Ini ayatnya, ya. Matius 26 ayat 15. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Nah, ini pertanyaan Yudas. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Jadi ini permintaan Yudas sebelum terjadi pengkhianatan, ya, baru berencana. Nah, kemudian setelah itu Yudas mendengar keputusan. Nah, ini setelah terjadi pengkhianatan, ya, lalu Tuhan Yesus ditangkap, dihakimi, begitu, ya, ceritanya. Nah, ini setelah itu kan Yudas ikut hadir waktu itu, ya. Nah, setelah dia mendengar bahwa
Tuhan Yesus diputuskan bahwa Yesus Tuhan itu atau Tuhan Yesus itu dijatuhi hukuman mati, Yudas akhirnya sadar ceritanya gitu ya. Lalu waduh, saya salah nih, kira-kira seperti itulah. Lalu dia mengembalikan uang upahan itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tapi mereka tidak mau menerima uang itu, begitu loh ceritanya. Nah, ini ayatnya ya, ada di dalam Matius 27 ayat 3-4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Nah itu ya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena mau menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ya, digitukan ya sama imam-imam kepala dan para tua-tua. Nah, karena mereka tidak mau menerima uang itu, maka Yudas membuang uang itu ke dalam bait Allah. Gitu loh ceritanya, kronologinya. Nah, ini ayatnya yang ditanyakan di atas itu terusannya ya. Matius 27 ayat yang kelima. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, ini versi Matius. Jadi dia Matius ini menceritakan kronologi dari Yudas sebelum mengkhianati, minta upah, sampai akhirnya Yudas menerima upah, menyesal, Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, akhirnya uang itu dikembalikan ke imam-imam tua-tua, tapi mereka tidak mau terima. Akhirnya Yudas melemparkan uang itu ke bait Allah, lalu dia pergi menggantung diri. Nah, itu versi dari Matius. Nah, lalu Wawan ini bertanya, oh ya, tapi kenapa kok Kisah Para Rasul 1 ayat 18 itu kok menulis bahwa Yudas membeli sebidang tanah, Pak? Kan Matius jelas menulis bahwa uang itu dilemparkan ke dalam bait Allah, Pak. Nah, saya jawab, nah, Kisah Para Rasul menulis sesuai apa yang ditulis oleh Matius, tapi di ayat selanjutnya ya. Mari kita baca di Matius 27 ayat 6 sampai 8 ya. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu ya. Jadi ini setelah Yudas tidak diterima uangnya, lalu dia buang di dalam bait Allah. Nah, ini selanjutnya ayat ini berkata, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Nah, mereka begitu. Nah, setelah itu mereka berunding, ceritanya begitu ya, ayat selanjutnya. Setelah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Nah, itu ini kronologinya versi Matius, ya, diceritakan lengkap begitu ya. Nah, itu sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Nah, ini yang nulis Matius. Ayat inilah yang ditulis oleh Kisah Para Rasul 1 ayat 18 itu. Jadi cuma penulis Kisah Para Rasul mengatasnamakan Yudas yang membeli, padahal yang membeli tadi kan menurut versi Matius adalah orang-orang Yahudi yang berunding waktu itu kan, karena Yudas sudah mati. Bagaimana Yudas sudah mati sama membeli tanah, ya toh? Paham enggak sampai di sini dulu ya. Jadi Matius menceritakan itu seperti versinya. Jadi dia menceritakan kronologi dari Yudas minta upah sampai dia mendengar bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu dia menyesal, akhirnya uang itu dikembalikan. Tapi karena tidak mau terima uang itu oleh imam-imam dan kepala, dibuang oleh Yudas di bait Allah, gitu loh. Nah, setelah dibuang, uang itu diambil sama orang-orang Yahudi tadi yang tidak mau terima itu, lalu mereka berunding. Dengan uang itu mereka membeli sebidang tanah. Nah, itu gitu loh. Nah, ini yang ditulis oleh Kisah Para Rasul ya, oleh Lukas yang nulis Kisah Para Rasul itu bahwa Yudas telah membeli sebidang tanah ya, padahal yang membeli kan bukan Yudas. Yudas sudah mati kok bisa membeli, bagaimana? Tapi kan pakai uangnya Yudas gitu loh. Ya memang yang membeli bukan Yudas sendiri ya, Yudas sudah mati. Tapi kan
itu memakai uangnya Yudas. Nah, jadi ini atas nama Yudas gitu loh maksudnya. Nah, paham enggak sampai sini tuh? Lalu W ini berkata, oh gitu lah, tapi kenapa kok Kisah Para Rasul menulis yang membeli Yudas, Pak? Nah, saya jawab, ya kan memang tanah itu dibeli dari uangnya Yudas, ya kan, seperti yang saya dijelaskan tadi. Meskipun yang melaksanakan pembelian adalah orang-orang Yahudi yang ikut berunding waktu itu gitu loh. Ya sama halnya kalau gini lah, kalau bro menyuruh orang atau pegawai atau siapa saja lah untuk membeli tanah di suatu tempat memakai uang bro, ya kayak gitu ya. Ya kan orang lain taunya yang membeli tanah itu adalah bro. Kenapa? Ya kata pembelian itu atas nama bro dan uang dari bro punya, bukan memakai uangnya yang disuruh bro suruh membeli ke orang yang punya tanah itu. Mengerti enggak maksudnya? Nah, jadi penulis Kisah Para Rasul itu menulis seperti itu, atau menulis garis besarnya lah, katakan begitu ya. Jadi bukan detailnya seperti yang ditulis Matius, tapi Lukas atau penulis Kisah Para Rasul itu menulis garis besarnya saja bahwa Yudas ya membeli sebidang tanah lalu dia jatuh tertelungkup. Nah itu yang ditulis Kisah Para Rasul itu seperti itu garis besarnya, sedangkan Matius menulis kronologinya rinci. Cuma Matius menulis sebatas sampai Yudas mati gantung diri, begitu saja. Jelas ya di sini ya. Nah jadi itu, sedangkan seperti ini kan kalau tidak dipahami seperti ini ya memang sepertinya kontradiksi ya. Matius bilang Yudas mati gantung diri, lalu Kisah Para Rasul bilang Yudas mati jatuh terpelungkup. Sepertinya kan kontradiksi, padahal ternyata tidak. Nah seperti itu ya, paham ya? Jadi itu bukan kontradiksi, tapi masing-masing menulis sesuai dengan timingnya, waktunya sendiri-sendiri, versinya, bukan kontradiksi. Kalau kontradiksi itu seperti ini, misalkan Matius tadi menulis bahwa Yudas mati ya, sesuai dengan yang ditulis Matius tadi adalah Yudas setelah membuang uang itu di bait Allah dia mati gantung diri. Kalau kontradiksi seperti ini, misalkan Yudas tidak mati, nah misalkan itu dia tidak disalib, dia tidak bunuh diri atau tidak gantung diri. Nah itu namanya kontradiksi. Yang satu jelas Yudas mati gantung diri, kok masa yang lain bilang tidak mati misalkan. Paham ya? Lalu ini berkata, oh iya paham sekarang siapa. Nah lalu tentang matinya itu loh Pak, kok beda menulisnya antara Matius dengan Kisah Para Rasul. Kenapa Pak? Matius kan menulis Yudas menggantung diri matinya, sedangkan Kisah Para Rasul menulis Yudas matinya jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Nah itu yang membuat bingung saya Pak, kok bisa beda ini, yang benar yang mana? Yudas tuh mati gantung diri atau jatuh tertelungkup perutnya terbelah? Gitu ya. Ya oke, saya jawab. Nah kan Matius menulis di Matius 27 ayat yang kelima bahwa Yudas pergi setelah membuang uang itu ya dari di bait Allah lalu menggantung diri, kan begitu ya kan. Cuma Matius tidak menulis cerita selanjutnya. Jadi ternyata ada cerita selanjutnya, bukan cuma mati gantung diri selesai gitu. Ternyata ada cerita selanjutnya yang tidak ditulis oleh Matius. Apa itu? Ya bahwa ternyata setelah Yudas menggantung diri itu, Yudas jatuh dari ketinggian berapa meter itu ya. Tidak ditulis memang di Alkitab berapa meter ketinggiannya, 5 meter kah berapa. Nah itu jelas. Itu kenapa ya, itu justru Matius tidak menulis itu, tapi peristiwa itu ditulis oleh penulis Kisah Para Rasul ya, oleh Lukas ya, di Matius itu ya tadi di pasal 1 ayat 18 itu tadi yang berkata bahwa bahwa Yudas itu setelah membeli tanah ya, dengan uangnya maksudnya, lalu dia jatuh tertelungkup. Nah ini juga penulisan Lukas ini cuma garis besar aja, tapi garis besarnya sampai dengan poin terakhir, yaitu Yudas jatuh tertelungkup setelah gantung diri, maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat kronologinya secara rinci nanti kita akan jelas ya. Jadi bisa jadi waktu Yudas gantung diri lalu talinya itu putus gitu loh,
kalau saya dapat alurkan cerita lagi ya. Jadi kira-kira kejadian seperti itu. Nah, buktinya para rasul, penulis para rasul menulis seperti itu kok, yang tidak ditulis oleh Matius. Matius cuma menulis sampai Yudas gantung diri, selesai, tidak ada tulisan lagi. Sedangkan kisah para rasul bisa mengatakan bahwa Yudas jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Nah itu kan artinya kan kita harus bisa memikirkan kronologi yang sebenarnya ini bagaimana. Kalau tidak dipimpin Roh Kudus ya memang sulit ya. Nah makanya kita harus dipimpin Roh Kudus. Nah bisa jadi talinya yang dibuat gantung diri Yudas itu putus ya, mungkin rantas ke bagaimana, sehingga ia jatuh dari ketinggian yang ya berapa meter ya, mungkin 5 atau lebih. Nah jatuhnya itu tertelungkup. Jadi artinya kan kalau jatuh tertelungkup kan berarti perutnya dulu tuh wajahnya sama perutnya kena di batu ke apa itu ya, tidak tahu di bawah itu pokoknya seperti apa kondisinya. Yang jelas pasti kalau tidak batu ya benda keras yang lain lah. Nah, buktinya Lukas menulis di kisah para rasul perutnya bisa terbelah atau pecah tuh ya kan. Kan berarti ketinggiannya tinggi itu. Kalau cuma 1 meter aja mungkin belum bisa memecahkan perut ya, tapi pasti lebih itu. Buktinya perutnya bisa pecah atau terbelah. Nah itu begitu loh maksud saya. Nah ini kejadian ini yang yang tidak ditulis oleh Matius, sedangkan kisah para rasul menulis begitu loh. Ngerti enggak maksudnya ini? Cerita ini tentang Yudas ini. Lalu ini berkata, oh gitu ya, memang kalau nggak dijelaskan kayak gini ya tentu orang yang membaca kedua ayat itu ya pasti bingung Pak, karena kok beda ceritanya atau kontradiksi. Ternyata tidak kontradiksi setelah tahu penjelasan yang sebenarnya ya Pak ya. Nah saya jawab, ya itulah yang disebut namanya saling melengkapi. Maksudnya kejadian yang ditulis oleh kitab Matius tidak ditulis oleh kisah para rasul. Sebaliknya kejadian yang ditulis oleh kitab kisah para rasul tidak ditulis oleh kitab Matius gitu loh. Nah, itu namanya saling melengkapi, bukan kontradiksi. Lalu ini berkata, oh gitu ya paham sekarang saya Pak. Jadi bukan kontradiksi tapi saling melengkapi gitu ya Pak. Nah betul, saling melengkapi. Ada banyak lah ya hal ayat yang kayak gitulah, yang sepertinya kontradiksi itu di Alkitab tuh banyak ya sebetulnya. Ya kalau orang yang belum percaya Yesus ya melihat kayak gitu ya malah semakin tidak percaya kan ya, dan menjadikan hal itu fitnahan ya, bahwa Alkitab itu kontradiksi ya, mereka pasti bilang begitu ya, senang malahan ya, padahal bukan kontradiksi tapi saling melengkapi, itu yang betul. Nah, hanya karena orang yang membaca itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah, tidak teliti membaca dan seterusnya ya, jadinya mereka bilang bahwa Alkitab itu kontradiksi gitu loh. Oh dia berkata, oh oke ya, paham sekarang saya Pak. Lalu Lukas ini berkata, betul Pak, memang penting sekali dalam membaca Alkitab itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau tidak maka bisa bingung dan pusing Pak, bahkan malah jadi tidak percaya karena dikira Alkitab kontradiksi Pak, padahal bukan kontradiksi tapi saling melengkapi gitu ya Pak. Nah saya jawab, ya itu yang betul, saling melengkapi. Oke ya, demikian saudara dialog antara W dan saya. Pertanyaan tentang apakah di Alkitab kontradiksi, ternyata tidak ya, tetapi saling melengkapi ya. Tuhan Yesus memberkati, amin.